aku malah ke Bedugul di dalam mobilnya papa, dan aku pengen mengakhiri ya hidup. Mungkin sounds a little bit lebay ya, tetapi aku benar-benar merasa kehilangan, stres dalam Loss banget ya. itu. So aku di Bedugul di apa namanya Wonogiri. Aku sudah siap-siap terjun tuh, udah benar-benar siap-siap itu. Terus apa yang membatalkan? Pas aku lagi diem nih, aku ditelepon sama anakku. Oh my god. Terus dia nanya, papa di mana? Oh my god. Aku nggak bisa ngomong, aku keluar air mata. Terus aku pulang untuk nemuin anakku karena dia bilang mau makan sama opa. Halo bro. Hey man. It's been 15 years bro. Yes man, too long. Oh my god, sahabat. Beliau adalah sosok yang aku kenal. Saya kenal sendiri 15 tahun yang lalu kita saat SMA. Dan hari ini beliau hadir ke rumah saya sendiri untuk ya sedikit berbincang-bincang, padahal beliau pengen hanya sekedar main, dan secara mendadak sepertinya perjalanan beliau akan sangat menginspirasi ya, karena hampir 15 tahun kita sempat ngobrol-ngobrol tadi sedikit, dan ternyata banyak hal yang mesti kita angkat untuk kita persembahkan kepada para sahabat. Mungkin ada sebuah persamaan perjalanan kehidupan gitu. Nah, wah 15 tahun ya bro. Iya bro, aku masih kurus itu. I just curious that you still alive, bro. Ya, me too. Sama. Why you still alive, bro? Apa yang terjadi selama 15 tahun ini? Terlalu banyak, bro. Benar-benar banyak sekali. Jadi tamat SMA, kan pas waktu SMA kelas 3 ya itu ya. Terakhir kita ketemu itu kan orang tua aku kan mau cerai itu. Yeah. Jadi orang tua cerai, proses perceraiannya lumayan berat lah pas waktu itu. Terus aku disuruh kuliah hukum sama bapakku, karena hukum lah pas waktu itu memang sesuatu yang perlu dicari pas waktu itu, mungkin dari satu sisi untuk bapakku juga, terus untuk diriku, untuk masa depan yang bagus lah, istilahnya kan ya oke juga. Nah ternyata tahan cuman 6 bulan pas waktu itu, di kick out gara-gara aku. Buset. Ini murid kejam ini, murid jahanam ini. Aduh. Ya, Okay. jadi ya setelah 6 bulan aku kuliah terus di kick out, bapakku nggak mau nanggung aku lagi. Dirimu kuliah di mana? Di UNUD, Fakultas Hukum. Oh, oke. Jadi tapi aku dengar dirimu sempat ke Australia. Ya balik. betul. Jadi setelah itu udah 6 bulan di kampus itu, pas waktu ya memang di sana aku udah jarang kuliah, jarang sekali aku masuk. Oh, yang menarik sekali yang pernah diriku dengar saat aku ya namanya kita temenan dulu kan. Iya ya. Jadi aku penasaran aja dirimu di mana sih kan gitu. Nah ternyata ada satu teman dekat yang sering juga kita ajak nongkrong dulu. Dia menyatakan si Dimas kena kasus dia gitu, penjara gitu. Nah ini apa sih gitu loh. Dan gimana dirimu keluar dari situ? Terus hal apa yang terjadi sebenarnya sehingga kok bisa ya ini ya aku ngerti bahwa ini adalah sebuah perjalanan kehidupan kan, dan semua orang melakukan sebuah kesalahan gitu. Nah gimana ininya ceritanya bro? Aku minta kopinya sedikit ya. Sip. Kita seruput dulu ya. Kita seruput dulu. Oke, boleh. Sip. Ini bukan iklan ya. Jangan Pak. Yalah, mantap. Jadi itulah ketika aku selesai di UNUD itu, bapakku sempat menyuruh aku untuk mencari tahu harga uang. Itu yang pertama. Jadi karena dari kecil ya bisa dibilang hidup susah pernah, hidup yang enak sudah pernah, hidup kaya juga sudah pernah, tapi itu masih diajak sama papa mama. Jadi kan kalau dibilang kekurangan sih nggak pernah. Cuman aku mungkin dikategorikan terlalu spoiled. Jadi
bapakku nyuruh aku untuk mencari harga uang. Yang mungkin dimaksud sama dia itu, you have to understand harga uang itu mahal, how hard you have to work for it. Apa yang kita harus lakukan demi itu, konsekuensinya kita cari uang seperti apa dan lain sebagainya. So di 2008 aku memutuskan untuk ke Australia. Itu dibayarkan oleh papa, hanya visa sama tiket aja. Nah kebetulan pas waktu itu aku punya pacar, orang sana. Terus ketika aku pacaran, dia nyuruh aku datang ke sana, ke Port Hedland namanya, Western Australia. Terus papa belikan tiket sama visa dan ngasih aku uang $100. Itu saja. Selain itu aku nggak pegang bekal, nggak pegang apa-apa. Terus sampai sana ternyata ketika aku dalam pesawat, mengirimkan aku sebuah pesan, SMS, masih SMS pas waktu itu. Dia bilang kita putus. Jadi aku nyampe sana, I had nothing, hanya bawa bekal $100 sama sebuah koper isi baju. Jadi selama 2,5 minggu aku tidur di bandara. Di bandara Australia? Di bandara di sana, untung bandaranya kecil. Jadi itu memang dirimu nggak bisa keluar karena? Bisa keluar. Cuman karena aku nggak ada tempat. Nggak ada tempat. Kita mau cari hotel di sana juga luar biasa mahal, dan aku bekalnya cuma 100. Nelfon orang tua aku masih terlalu malu, terlalu gengsi lah istilahnya untuk minta tolong. So setelah sekitar seminggu aku tidur di bandara, ada di sana rental mobil namanya Avis. Never will forget that, karena itu my first paycheck itu. Pertama kali dapat gaji dari sana. Jadi ibunya itu, Ibu Stephanie namanya, Miss Stephanie. Miss Stephanie nanya, ngapain kamu tidur di sini? Terus saya bilang saya baru datang, terus saya ceritakan cerita saya, terus dia bilang, kamu mau nggak kerja sama saya gitu. Terus saya tanya, mau, apapun yang Anda ada untuk saya mau, saya jalankan gitu. Terus dia bilang, udah kamu mau nggak cuci mobil? Saya mau sekali. Nah udah, hari pertama saya masuk, saya dikasih tenda, terus saya diem di garasi mobilnya dan tidur di sana. Pas waktu itu masih mandi pakai selang juga, karena di sana cuma ada hose, jadi ya saya mandi pakai selang, tidak ada apa istilahnya kamar mandi yang ada cedoknya, nggak ada itu di sana. So itu dah mulai kerja. Setelah 3 bulan saya sudah istilahnya bisa cari tambahan pekerjaan yang lain. Karena jujur aja cuci mobil di sana Port Hedland itu memang terkenalnya panas. Itu bisa dibilang apa namanya, desert, gurun pasir ya. Ya gurun pasir. Itu siang hari itu 42 sampai 45 derajat Celcius every day. Cuman malamnya dingin sekali. So setelah sendiri waktu itu kan? Sendiri, alone. Gimana perasaanmu dengan kesendirian itu? Bagaimana perasaanmu? Berat, karena di sana aku tidak ada yang bisa aku tidak bisa mengeluh aku bro. Jadi aku hanya bisa mengeluh sama diriku sendiri, dan mau nggak mau ya aku harus bertahan. Karena untuk kesekian kalinya setelah saya disuruh pergi sama bapak, ya dia bilang kamu harus, you have to do it by yourself. Intinya nggak mau bantu itu nih yang terakhir. Bapak menyuruhmu melakukan itu memang karena dirimu terlalu mewah hidupnya sebelumnya, terlalu ketergantungan sama bapak, sehingga bapakmu memberikan saran yang seperti itu, atau bagaimana? Lebih ke ketika setelah zaman kuliah itu yang aku di kick out itu karena aku sukanya dugem, selalu minta-minta sama bapak dan lain sebagainya, dan ya hancur, benar-benar hancur sih istilahnya kehidupannya. Tidak ada progres lah. Jadi pas waktu itu saya habis nabrak anak kecil pakai mobil Toyota Hardtop, masih ingat sekali. Oh my god. Itu bapak bayar ke rumah sakit kasih ibu 75 juta untuk operasinya, plus tiket dan lain sebagainya untuk orang tua anaknya bolak-balik untuk ngambil dokumen, karena anaknya itu harus pasang pen dan lain sebagainya, dan itu ya lumayan lah istilahnya. So it's just like you're a son that's make us so many kind of trouble. Yes, ya troublemaker. Memang terkenal troublemaker. Oh my god. Terus ketika ya mungkin itu sudah sampai batasnya bapak saya almarhum. Dia bilang udah nih terakhir kali aku bantu kamu, selanjutnya kamu harus
cari nafkah sendiri. Oke. Kamu sudah besar, kamu punya tangan, kamu punya kaki, kerjalah. Oke. Memang sih bapakku disiplinan banget, tetapi ya saya aja yang dulu nggak peduli. So ketika di Australia saya bekerja, setelah sekitar 3 bulan, 3,5 bulan itu, pas itu saya punya kerjaan 3. Jadi dari pagi sampai siang saya masih cuci mobil di tempatnya Ibu Stefani. Habis itu saya kerja di Cleanaway namanya. Tahun berapa itu tuh? Ini 2009. 2009. Okay. Ya, 2008 ke 2009. Saya kerja di Cleanaway di siang hari sampai sore. Cleanaway itu tempat pemisahan sampah itu loh. Oke. Jadi saya di bagian cardboard sama paper. Jadi sampah itu saya pisahkan dari sampah yang lain, terus saya untuk di recycle kembali. Oke. Terus malamnya saya kerja di restoran sebagai tukang cuci piring. Nah di sana saya benar-benar ya work every day, nggak ada libur karena ya saya memang punya sifat yang sangat cepat addicted, kecanduan dengan sesuatu. Jadi kayak saya perokok, ngopi, minum, dan pas waktu itu kerjaan juga. Jadi setiap hari saya tidur ya sekitar 3-4 jam. Habis itu everyday physical work, nyuci mobil, pisahin sampah, terus malamnya cuci piring. Sampai ujung-ujungnya setelah 6 bulan saya ada di Australia itu, tempat cuci piringnya itu di restorannya itu butuh cook helper. Jadi orang untuk membantu mereka prepare dan lain sebagainya, masak dan lain sebagainya. Itu hotel baru bintang 5 dan mereka punya fine dining restaurant. Nah, The Esplanade Hotel namanya. I'll never forget that karena pelajaran yang saya dapat di sana itu paling keras. Jadi ketika saya cuci piring di sana, saya selalu sempat ditanyakan, Dimas, can you please help motong atau apa gitu. Oh ya, can. Jadi saya ya belajar dari sana sedikit-sedikit, terus sama executive chefnya, dia lihat saya kerjanya cepat dan apapun yang disuruh saya mau gitu loh, apapun mau itu make me dirty atau apapun saya nggak pernah bilang enggak. Nah dia lihat saya juga ada bakat, terus dia nanya mau nggak kamu jadi apprentice chef saya gitu. Saya langsung telepon bapak saya ada penawaran, saya mau diangkat jadi apprentice chef. Terus bapak saya bilang do it, langsung tanpa AIU langsung bilang do it. Terus dia langsung bilang alasannya kenapa saya bilang do it, karena ketika kamu kerja di dapur sebagai apprentice chef, tekanan, disiplin, sama kuat mental harus. Terus itu bapak saya bilang itu beberapa dasar dari orang yang akan progresnya naik. Gitu. So all again about mentality ya? Mentality. Jadi ketika saya sudah diangkat jadi apprentice chef itu, dilemparin panci, dipukul, gara-gara ya istilahnya kita benar-benar harus kerja sesuai dengan apa yang disuruh. Beda sedikit kalau misalnya anggaplah nih kita berenam di sebuah dapur, ada 200 orang yang makan di sana. One mistake everybody kena. Jadi tidak boleh ada mistake. Apapun itu harus prepared di awal, harus benar-benar rapi, harus tertata. Sedikit beda misalnya barang ini bukan di sana tempatnya, itu sudah jadi masalah besar, benar-benar explode sampai atasan chef-chefnya itu bisa sampai saling teriak-teriakin gitu. So istilahnya di sana saya benar-benar belajar organize, kuat mental terutama. Itu kuat mental itu diteriakin, diangkat. Chefku besar banget bro, benar-benar 2 meter. Besar darimu? Jauh, 2 meter 5, lengannya segini, tatoan full sampai ke muka, orang Maori. Langsung ngangkat itu bro, orang itu luar biasa itu. Dia pas ketika kita ada Australian Day, itu 48 jam itu kita prepare bro, tanpa tidur, 48 jam non-stop. Dia lagi motong-motong paha sapi itu bro, kena tangannya, ambil garam, merica, gosok, lemon juice, lanjut. Serius orangnya itu gila. Jadi dari sana aku belajar itu istilahnya jangan terlalu cengeng ketika kita memang harus melakukan sesuatu gitu loh. Jadi dari sana itu lesson mentalnya itu benar-benar wah amazing banget nih orang ini. Nah setelah 1 tahun saya dijanjikan sama chef ini, Dimas, I want you to stay here, I will sponsor you.
setelah kita proses itu semua, manajemennya berubah. Karena ada masalah dari owner, ternyata general manajernya selingkuh sama ownernya. Ketahuan sama istri si owner, berabe. GM-nya pas waktu itu sudah mau sponsorin. Nah, karena GM-nya pergi, datang GM baru, udah perjanjiannya hilang gitu. So, setelah 1 tahun saya balik ke Indonesia, disuruh sekolah lagi sama chef saya sekolah lagi. To the question, dirimu bukannya di waktu itu penjara, apa kena kasus belum? Belum. Nah, itu setelah 1 tahun saya udah balik di sini, saya balik lagi ke Australia. Tapi dengan holiday visa. Nah, itu yang pertama, holiday visa. Nah, ketika saya yang terakhir di Bali itu 2011, ketika saya disuruh sekolah itu, saya ketemu sama orang. I will not say his name, tetapi orangnya ini menunjukkan saya cara bagaimana kita bisa menghasilkan uang yang sangat cepat. Sangat banyak dengan jangka waktu yang sangat singkat. So, ya siapa sih yang nggak suka mendengarkan itu kan? Betul. Jadi itu kalau dibilang scamming sih not really, but termasuk kategori. So kita itu lebih ke credit card hacking. Jadi ketika dia mengajarkan saya itu, dulu ada program. Dan program ini dibikin. Saktiri dirimu, bro. sampai bisa hacking credit card. Aku sih bukan bagian hackingnya, aku bagian nyarinya. Jadi intinya program ini dibikin untuk orang yang suka selingkuh. Jadi dulu kan masih apapun kan masih di laptop kan, smartphone kan belum ada. Jadi ya ada sih beberapa tapi belum secanggih sekarang. Jadi apapun itu dulu itu via email, Yahoo Messenger, MSN Messenger dan lain sebagainya. Di sana dipakai program itu, apapun yang kita ketik atau klik itu terekam. Jadi kalau misalnya kita login, berarti every second every click, every tick ke record. Jadi apapun itu kita tahu. Apapun yang dia ketik kita tahu. Nah, itu program yang namanya keylogging. Ya, itu dulu itu masih wow. Kalau sekarang mau berarti biasa. Password apapun itu kita bisa tahu. Nah, dari sana kita aku bagian cari bahan yang bisa kita kirimkan ke email orang. Dan itu bebas ya. Kita kadang-kadang beli email dari hacker-hacker, tapi kadang-kadang kita cari juga dengan mengirimkan spam. Jadi misalnya diskon di Mitra 10 misalnya dulu, atau diskon di mana itu kita kirim ke mereka, tetapi di dalam emailnya itu kita cantumkan program keyloggingnya ini. Jadi ketika mereka klik open, programnya itu ke-install di background dan orangnya itu nggak bakalan tahu juga. Nah, dari sana kita tahu semua data. Nah, ketika di Australia dia nyuruh aku ke sana yang kedua kali. Nah, di sana kita lakukan itu sama. Jadi everyday untuk mempercepat story-nya aja, everyday itu kita bisa dapat sekitar 10.000 sampai 20.000 dolar per day. 300 juta sehari. Ya, pas waktu itu satu 200 juta Australian dollar ya per day. 200 juta. Oh my god. Jadi per day itu. Terus aku buka di awal kalau nggak salah pas waktu itu 50 apa 60 bank account. Jadi everyday itu bisa banyak bank account nama orang apapun my name. Jadi apapun bank yang ada di Australia aku buka. Karena setelah itu sudah semua bankku kepake atas nama aku, kita mulai cari junkies. Jadi orang-orang yang kecanduan heroin addict, pakai namanya mereka tapi kita bayar mereka. So bayarnya $10. No. Berapa? 200, 300. Ya istilahnya beberapa gram lah istilahnya, agar mereka juga bisa hidup kan. Dan dari mereka kita dapat teman dan seterusnya. Nah, nggak berbahaya nama mereka di situ, nggak? Itu kan urusan mereka, yang penting kan kita kan bayar. Anjir, no? Istilahnya kan gitu kan. Jadi pas waktu itu ya living at large lah pas waktu itu. Jadi kita banyak punya uang ya, spendingnya juga luar biasa bro. Beli mobil, nggak mikir nabung. Nah, buat apa? Mikir 5 tahun yang akan datang akan seperti apa kehidupan saya. Buat apa bro? 5 tahun kalau kita bisa lakukan itu dalam beberapa bulan, coba bayangkan nanti kita akan... Apa motivasi waktu itu bro melakukan itu? Pingin punya banyak uang aja berarti ya? Bukan. I wanted to be a gangster.
Oke. Jadi Berarti bukan duitnya sebenarnya ya? duitnya is part of it ya. Yeah. So before motoku is money, woman, and criminality. Oke. Oh my God. So dulu aku very gangster, wannabe gangster oriented. Bukan gangster beneran, lebih ke ingin Terus menjadi. pada akhirnya kenapa ini kok bisa ketangkap gitu loh? Ketangkap karena mulai greedy. Jadi mulai sombong. Very arrogant, sombong, dan di samping credit card hacking itu juga kita juga sering ngerampok. Oh. Jadi ketika lagi benar-benar Ngerampok apa ini? Bank atau apapun yang bisa shopping dirampok. area? Shopping area, car dealer, jadi mobil juga kita rampok. Apapun yang kita bisa rampok, kita rampok. Buset. Ya, jadi yang terakhir itu liquor store. Jadi di Australia itu kan liquor store itu sangat digemari. Itu sama kayak KFC, McD itu. Karena hampir semua orang minum di sana. Jadi ya bayangkan aja, setiap hari omsetnya mereka tuh bisa sampai $10.000. Kalau kita datang on the right time, kasanya itu full. So setelah rampok itu, ambil itu maunya. Jadi aku masuk, aku bawa machete, lengan panjang, machete-nya aku pasang di dalam lengan, tak keluarin. Langsung aku bilang, give me your money, put it in the bag, gitu. Nah, si cewek ini, cewek Asia kayaknya Thailand itu, yang jadi kasir itu, takut bro, put the money in the fucking bag, gitu kan. Udah dia mau masukin, ternyata uangnya sedikit banget. Nah setelah aku udah ketangkep nih. Oh, dirimu ketangkep waktu itu? Belum ketangkep itu, belum. Itu udah terekam CCTV. Terus aku pas jalan mau keluar nih, uang paling dapat nggak nyampe 1.000 tuh kayaknya itu. $1.000. Rugi banget sebenarnya bro. Jadi di sana aku udah gemuk banget, lebih gemuk daripada sekarang. Kalau nggak salah 150 kilo lah itu. Terus aku mau keluar dari tokonya itu pas di bukan perempatan tapi pertigaan. Di pojok pertigaan, ke kanan itu ada polisi, ke kanannya lagi ada polisi, di kiriku juga ada polisi, di depannya lapangan. Nggak bisa lari kemana bro. Jadi aku lari ke arah polisi yang paling kanan itu, terus aku masuk ke beberapa gedung, terus di sana ada kontainer buat tempat buang sampah itu loh. Sana aku sembunyi. Ya berharap lah, setelah sekitar 20 menitan itu, aku nunggu di kontainer itu, datang seorang ibu-ibu buang sampah. Pas polisinya lagi nyari-nyari di sana, sekitaran sana. Ibunya itu buang sampah, teriak, itu udah deh. Langsung taser tak. Dirimu ditembak? Aku ditaser. Jadi pistol listrik itu loh. Jadi kena taser, jatuh. Terus berarti kan dirimu ditangkap atas kejahatan perampokan, bukan scamming. No. Bukan scammingnya berarti? Bukan scamming. Untungnya. Jadi itu sih yang membuat aku berarti nggak kebongkar, berarti scammingnya itu nggak kebongkar, nggak sampai kebongkar, terus dirimu memilih untuk selesai tobat ya. Aku sih di sana. Dan balik ke Indonesia? Belum. Itu belum. Jadi aku penjara di sana setahun, hukumanku 9 tahun. Karena aku first offender, belum pernah bikin kejahatan. Mereka kasih aku keringanan. Dan karena behaviorku di penjara oke, sama ketika aku di question sama polisi, aku juga kooperatif. Jadi aku bekerja sama. Cuman mereka sampai nanya siapa accomplice kamu, siapa temen yang kamu ngajak. Kerja sama ya. Aku diam, aku nggak ngomong. Jadi aku bilang it's just me. Jadi temanku nggak ketangkap, dia juga membantu aku di dalam untuk sending money agar aku bisa beli rokok dan lain sebagainya, makan. So setelah aku keluar dari penjara, aku dideportasi sesuai dengan negara yang ada di pasporku. Jadi aku dideportasi ke Belanda karena pas waktu itu aku masih WNA. Jadi aku dideportasi ke Belanda, aku dijemput sama sahabat bapakku. Maksudnya deportasinya tidak hanya di Australia, tapi di Indonesia juga? Tidak, aku dideportasi dari Australia ke Belanda. Ke Belanda, Nah, tapi lewat Singapura. Jadi di perjalanannya itu pun aku diantar oleh 3 officer handcuffed di belakang pesawat.
Sampai Singapura kan transit 5 jam. Handcuff, masih handcuff nih. Ditaruh di sel 1,5 kali 1,5 bro. Selama 4,5 jam. Nggak boleh minum, ya nggak boleh minum. Nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa. Kencing di situ. Kalau mau kencing harus minta izin. Jadi setelah aku sudah masuk itu, balik ke Belanda, itu sangat melukai pikiranku. Jadi benar-benar tertanam itu selnya itu, terutama sel yang di Singapura itu. Sampai Belanda aku ditanya sama sahabatnya bapakku. Dia nanya, kamu mau lanjutkan seperti ini atau kamu mau balik ke Bali dan bekerja sama bapakmu sesuai dengan gaji orang sana, gitu katanya. Terus aku bilang ya aku mau lanjutin kejahatanku, because masih senang. Istilahnya hasilnya masih lebih banyak dapat, belum puas. Jadi ketika aku sudah deportasi itu, terus aku ditanyakan sama sahabatnya bapakku, namanya Pak Aryan, aku manggil dia Papa Dua. Si Papa Dua nanya sama aku, Dimas, apa sih untungnya yang kamu dapat ketika kamu kembali ke jalan yang sama? Terus itu menurut aku ya pertanyaan yang sangat gampang aku jawab pada saat itu. Nah terus aku bilang karena uang yang aku dapat dari sana itu jauh lebih banyak. Terus pertanyaan dia selanjutnya itu yang benar-benar menusuk dan membuat aku berpikir. Dia bilang, apakah dengan uang itu kamu bisa beli keluarga kamu kembali? That's his question. Jadi aku nggak bisa jawab nih. Terus kita duduk di Starbucks, dia bilang, aku kasih kamu 30 menit, aku mau jalan-jalan sebentar. Coba pikirkan, setelah 30 menit aku balik ke sini, aku mau kamu jawab. Setelah 30 menit, 2 cangkir kopi habis, aku bilang, I'm to go back to Bali. Karena seberapa duitnya yang aku punya, there's no way dengan apa yang sudah aku beri beban kepada orang tua saya, terutama bapak ya, pas waktu itu sama bapakku udah nikah lagi sama ibu tiri. Bapakku sudah terlalu banyak sakit sama aku dan itu membuat aku berpikir. So aku ambil keputusan untuk balik ke Bali. Sampai Bali, aku dihajar sama bapakku bro. Benar-benar dihajar, dikata-katain. Wah. Artinya sebelum itu nggak ada komunikasi banyak? Dia datang ke Australia, visit aku pas waktu di penjara. Tapi dia nggak ada marah bro. Nggak ada marah, dia cuma tanda tanya aja kenapa gitu. And then when you back in Bali, balik, sudah bersama dia dalam satu ruangan. Waduh bro. Sakit itu, omongannya bener-bener, wih. Nusuk banget. Nah sampai Singaraja nih, dari bandara sampai Singaraja, aku dikasih kamar yang paling dekil sama bapakku. Jadi kita masih tinggal di hotel. Padahal lama nggak ketemu. Padahal lama udah nggak ketemu, dikasih kamar yang paling dekil. Padahal ada kamar yang lebih bagus. Jauh lebih bagus. Dikasih kamar yang paling dekil, catnya ngelupas, toiletnya bau, suruh bersihin. Wow. Aku belum keren masih cara jet lag, bapakmu. bro. Keren cara bapakmu mendidikmu. Aku disuruh bersihin kamar, terus dia bilang ini kita nyampe jam 11 malam sampai Singaraja. Disuruh bersihin kamarku, atur kamarku. Habis itu jam 12:30 aku selesai, dikasih makan, terus dia bilang besok pagi jam 5:30 kamu harus bangun, cari papa ke kamar gitu. Jam 10:30 besoknya aku bangun, caci maki habis-habisan sama bapakku bro. Kamu tahu yang dibawa sama satpam itu, pentongannya itu, itu dipakai pukul. Buset. Iya, aku umur 21 bro. Umur 21, aku dihajar habis-habisan sama bapakku. Terus dia bilang, kalau kamu pengen di sini, kamu ikuti peraturanku. Kalau kamu tidak mau ikuti peraturanku, keras banget loh dia. Keluar. Keras banget loh dia. Banget. Nah, terus dia bilang, mulai setiap pagi kamu nyapu seluruh halaman Pantai Mas, 1 hektar. Nyapu, habis nyapu kamu nyiram. Habis nyiram kamu istirahat, habis itu kamu bantu bersih-bersihkan kamar. Kalau ada tamu, ini aku kasih kamu mobil, kalau ada tamu mau kemana kamu harus ngantar. Ketika ada tamu datang dari bandara, kamu harus jemput. Aku lakukan selama 6 bulan. Terus dia bilang, Dimas, ini mobil buat kamu, ini bekal pertama dan terakhir. Aku kasih kamu buat cari nafkah. Dia bilang terakhir? Itu yang terakhir, buat kamu cari nafkah. Nah, dari sana aku mulai
belajar nyimpen uang. Terus aku ketemu sama istriku, Pacaran. Oke. Awalnya aku disuruh nikah sama ibu tiriku. Dan bagaimana perasaanmu terhadap uang yang dirimu dapatkan itu dibanding dengan uang-uang yang dirimu dapatkan sebelumnya? Di satu sisi sering aku kepikiran, aduh kok sedikit banget sih. Aku digaji 800 ribu per bulan sama bapakku dan teman-teman yang lain, stafnya bapak sama ibu, mereka di sekitaran 1,5 sampai 2, kadang-kadang 2,5 tergantung dari tip. Aku tip pun diambil sama bapakku. Tipnya yang aku dapat, dan cuma dapat 800 ribu doang. 800 tok. Karena dia bilang masa percobaan. Itu kata-katanya dia. 2011. 2011 aku keluar dari penjara. Oke. Jadi setelah 6 bulan itu aku kerjakan, dia kasih aku bekal mobil dan dia nyuruh aku nyupirin untuk tamu-tamunya, dan nyuruh aku berdirikan usaha pertama, Bali Comfort Transport. Oke. Jadi setelah dia ngasih aku mobil, dia ngasih aku uang 50 juta karena aku sudah dapat kepercayaannya, dan dia bilang 50 juta ini untuk kalau seandainya kamu mau beli mobil lagi, ini untuk down payment gitu. Terus aku bilang mending aku upgrade aja mobilku, jadi aku cari Toyota Kijang Innova pas waktu itu, yang diesel. Nah setelah beberapa tahun bekerja, aku lebih sering ikut bapak jadinya, benar-benar dekat sama bapakku, dan filosofi tentang kehidupan, tentang apapun itu. Berarti di balik kekerasan beliau itu dirimu memang disayangi banget sama bapak. Sangat bro, sangat. Kalau aku lihat supportnya dia sebelum dia meninggal, meninggal 2017, dia sekitar setahun sebelumnya, ketika aku lagi kerja bolak-balik ke Jakarta, kita pas waktu itu bangun tol Cipali. Jadi kita menang tender yang lumayan tahun besar. Berapa meninggalnya? 2017. Oke, 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu. Jadi dia menunjukkan aku satu box besar isi surat-surat ke hakim, pengacara, untuk mempercepat pembebasanku. Orang yang dia hubungi itu luar biasa, ratusan. Dalam jangka waktu 9 bulan kalau nggak salah, itu dia melakukan itu agar aku cepat keluar dari penjara, karena dia bilang sama mereka kalau sebenarnya saya nggak seperti itu sama sekali, nggak ada intensi ke situ, mungkin karena salah pergaulan gitu. So kembali ke intinya aja sih, filosofi tentang kehidupan, tentang mental yang kita harus bawa di dalam kehidupannya, bukan masalah pekerjaan, di kehidupan kita, itu yang seharusnya benar-benar kita jaga. Dan yang aku dapat dari bapakku itu nilainya. Seberapa berarti bapakmu untukmu? Everything. Bapakku itu bukan bapakku dulu, almarhum. He was my best friend. Jadi apapun yang terjadi, dekat banget berarti ya? Dekat banget bro. Apapun yang aku kerjakan atau yang dia kerjakan, aku ikut atau dia ikut aku. Aku ikut dulu sama apapun, kemanapun, selalu bersama. Jadi dalam jangka waktu itu keluar dari sepertinya penjara, diriku bisa merasakan di saat dirimu kehilangan bapak deh. Soalnya beberapa minggu yang lalu juga saya kehilangan orang tua kan, dan tapi dirimu kayaknya jauh lebih dekat lagi sama beliau. Gimana depresi dirimu? Sangat bro, sangat. Bapakku meninggal, ibu tiriku pas itu masih baik. Jadi 1,5 hari setelah bapakku di rumah, di hotel, sudah dalam keadaan tidak bernafas, aku nggak boleh nangis dari ibu tiriku. Tiba-tiba ibu tiriku tuh berubah 180 derajat. Sudah hitung-hitung masalah warisan dan lain sebagainya, masalah tanah dan apapun itu. Dan itu ada teman-temannya papa juga itu, yang ada beberapa yang sudah datang, dan aku dikasih sertifikat hanya 1 dari 9 kalau nggak salah, dan aku nggak dikasih uang sama sekali. Tapi itu nggak penting ya, cuman kayaknya ini skip nanti bro. Maksudnya nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa, it's okay. Aku fair-fairan, nggak punya hidden agenda lah bro. Intinya memang sih bukan masalah keuangannya, tapi dia itu sudah mulai
menghitung-hitungnya itu baru mati 1 hari bro bapakku itu. Oke, let's skip bro. Next, oke. Jadi apa namanya? Aku nggak boleh nangis, aku nggak boleh air mata aku nggak boleh kena badannya. Terus aku bilang mau diapain bapak? Karena setahu aku dia pengen dikremasi dan atau diaben secara Bali, tetapi harus ada sedikit bagian dari abunya pulang ke Belanda karena itu permintaannya beliau ke aku. Tapi ibu tiriku nggak percaya, dan apapun yang dibilang sama ibu tiriku ya itu harus dijalankan. So untuk menghindari masalah dan drama yang terlalu besar aku ikutin. Nah ketika bapakku yang fisiknya udah nggak ada, hari terakhir itu aku stres bro, benar-benar luar biasa. 5 bungkus Marlboro everyday. Tidak terasa aku masih keadaan lagi merokok, udah nyalain lagi satu, blank. Oh my god. 2 hari setelah papa meninggal, aku dalam mobilnya papa disuruh belanja sama ibu tiriku untuk tamu-tamu yang akan datang, beli kopi dan lain sebagainya. Aku malah kedugul di dalam mobilnya papa dan aku pengen mengakhiri ya hidup. Mungkin sounds little bit lebay ya, tetapi aku benar-benar merasa kehilangan, stres dalam loss banget ya. itu. So aku di Bedugul di Wonogiri. Aku sudah siap-siap terjun tuh, udah benar-benar siap-siap itu. Terus apa yang membatalkan? Pas aku lagi diem nih, aku ditelepon sama anakku. Oh my god. Terus dia nanya, papa di mana? Oh my god. Aku nggak bisa ngomong, aku keluar air mata. Terus aku pulang untuk nemuin anakku karena dia bilang mau makan sama opa. Jadi ketika bapakku meninggal, anakku tuh every single day, pagi, siang, sore, malam, ketika dia makan sama opanya di depan mayat, di depan badan bapakku yang sudah nggak bernafas. Itu yang benar-benar bikin aku depresi, dan itu depresinya itu aku baru ya sorry itu saya sembuhnya baru. Berapa bulan? 3,5 tahun bro. 3,5 tahun. Ya, aku terus stres, ingat makan, bengkak langsung, apapun yang aku kerjakan nggak bisa fokus, apapun yang pernah dibilang sama bapakku aku lupa, blank. Aku memberikan. Terus apa yang membuat dirimu bisa move on dari itu sampai 3,5 tahun? Itu 3,5 COVID bro, pandemi ini yang. Tapi dirimu kemarin kan buka MOI. Ya kan? Itu, buka MOI. Itu juga harus tutup. Itu waktu bapakmu masih ada? Nah, itu sudah setelah. Jadi tahun 2019. Terus gimana caranya dirimu dapatkan uang bisa buka MOI segede itu, maksudnya sebesar itu? Jadi dalam ketika bapakku meninggal, kita sudah bikin appointment sebelum bapakku meninggal kalau kita akan take over hotelnya. Kita itu sama artinya istriku sama diriku. Jadi selama bapak nggak ada, kita masih sisa 2 tahun kontraknya. Sebenarnya sih lebih hotelnya itu, coba di saat itu sisa lagi 2 tahun. So istriku yang benar-benar menjalankan semuanya, everything. Aku hanya bergelayak-gelayak dan sebagainya. Cuman bantu ketika harus jawab email. Istriku yang jalankan semuanya. Kita ketika take over hotel itu kita ditinggalkan 0 rupiah. Jadi untuk operasional pun nothing. Jadi nol, benar-benar nol. Untuk kita masih ada tabungan. Dan itu bisa membuat kita promote untuk marketing dan lain sebagainya, itu kita investasikan ke sana. Nggak tahu dari mana kita dapat bantuan, tapi tiba-tiba next month-nya bulan Desember kita dapat grup yoga selama 3 minggu. Mungkin itu doa yang dikabulkan oleh bapak saya. Karena Meluh sedang berdoa terus, kita mungkin dikasih jalan. Dan in 2 months, in 2 years, yang selama kita jalankan hotel itu, istriku bisa menghasilkan sekitar 700 juta. So MOI itu kita bangun dengan uang yang istriku menghasilkan itu. Itu ya. Tapi ya setelah itu ya kita dihajar corona bro. COVID-nya ini jadi setelah 6 bulan
kita apa namanya? Seberapa berdampaknya COVID Banget bro, banget itu. untuk keluargamu, untuk usahamu? Sangat banyak, sangat. COVID ini yang bikin itu tutup. Ya, Tapi COVID pasarnya ini. kan bukan bule kan? Bukan, lebih ke lokal. Cuman pas waktu itu kan target marketnya kita memang mahasiswa. Jadi karena Singaraja kan kota pelajar, kita fokusnya memang ke mahasiswa. Mahasiswa kan pas waktu itu pulang, so market kita hilang. Jadi kita banting setir semua menu kita murahin agar orang masih bisa makan keluar di sana. Tapi nggak ada yang belanja bro. So kita memutuskan untuk tutup pas itu 3 bulanan. Habis itu kita coba lagi 2 bulan, tetapi penjualan yang lumayan, yang biasanya kita dapat sehari itu masuknya dalam 1 bulan. Jadi operasional listrik, air, gaji dan lain sebagainya itu nggak cukup. So itu kita memutuskan setelah 1 tahun kita tutup, dan itu kita sudah minus 150 juta. So kita coba lagi dengan food truck, investasi lagi ke food truck. Itu jalan lumayan, event-event kecil lumayan, private event, jadi masak ke rumah-rumah orang itu. Sepertinya begini bro, kita kayaknya perlu buat sesi episode yang kedua untuk membahas lebih banyak bagaimana dirimu survive di masa pandemi ini. Boleh? Karena tentunya banyak para sahabat di luar sana juga memiliki kondisi yang sama seperti kita. Dia harus survive, dan perasaan-perasaan apa saja yang harus kita miliki, mentality yang seperti apa yang harus kita miliki selama ini. Apakah kita harus keep surviving atau kita move on dari suasana yang seperti ini? Terus siapa yang harus kita salahkan dalam kondisi yang seperti ini? Itu karena ini video cukup panjang. Cukup panjang. Kita terlepas ini, kita beristirahat, terus kita sama baterai habis. Baterainya juga habis. Tapi ya paling tidaklah sebelum kita tutup ini, dan kita akan lanjutkan di lain kali. Siap. Ini yang barusan bro ngomong ini harus dimasukin nih. Jadi biar orang tahu juga ada sisi keduanya. Intinya sih satu pesan aja untuk sekarang ya, zaman sekarang itu jangan pernah menyalahkan orang di dalam situasi ini. COVID ini membuka mata sebenarnya. Cuman tergantung dari sisi mana kita lihat. Betul. Jadi don't blame anybody else but yourself. Well, sahabat, ya bisa pinjam Cukup. bro. Ya, boleh. Jadi pesan terakhir yang beliau sampaikan, ya sahabat setengah bule ini, yaitu if it's to be, it's up to me. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, situasi, kondisi apapun, itu jangan sampai menyalahkan orang lain. Artinya kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Terlepas itu benar ataupun salah, semuanya memiliki konsekuensi. Jadi para sahabat, tetap ikuti YouTube channel ini. Kalau misalnya suka, please like and share. Karena akan lebih banyak teman-teman di luaran sana mendapatkan manfaatnya nanti. So nanti juga kita akan membahas the next episode tentang bagaimana beliau menjalankan usahanya semenjak keluar dari penjara, keluar dari tempat kerusuhan gitu. Jadi ikuti terus bersama saya Aji Jayan Saputra, salam dahsyat luar biasa.